Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah keberhasilan yang di-11 yang berjudul Baru Mulai. Masih dalam pembaharuan, maka berjuanglah sampai yang ingin Anda meraihnya. Jangan sampai terpengaruh oleh iming-iming lain. Mulailah dari hobi apapun itu, kemudian kembangkan bakat-bakat Anda. Kalau marah karena di saat mulai aja gagal, itu berarti belum bisa dikatakan sabar. Ambillah keputusan hingga di hati. Apa usahamu dan seberapa modal yang Anda punya? Mulailah dengan tekun kerjaan yang sudah Anda dapat. Kalau masalah untung, urusan belakang. Karena memicu semangat Anda itu kreativitasmu. Sebagai insan tak lepas dari usaha, memakai cara dan trik yang Anda bisa, dan bersiap-siap mulai dari niat dan semangat. Untuk judul yang kedua adalah lebih bagus. Harapan manusia, perusahaan lebih bagus, lebih baik, dan juga lebih berkualitas. Dan yang diharap lagi keuntungan meningkat. Contoh saja perusahaan air mineral. Tingkatkan mutunya agar berkelas, pelanggan puas. Terus lagi perusahaan kain atau kaos, model-modelnya selalu update agar tidak ketinggalan zaman. Seharusnya begitu, mungkin ini bisa dipahami. Semua usaha memperbaiki kualitasnya, dan itu demi konsumennya. Oleh karena itulah para manajer dan pengelola perusahaan selalu standby mengoreksi para karyawannya. Ingat juga gaji mereka diperhatikan tiap bulannya. Ya, kalau inginnya sama-sama beruntung. Untuk judul yang ketiga adalah selesai sudah. Terasa lega dan bebas. Beban berkurang kalau kerjaan Anda sudah kelar. Tarik nafas, longgar dialami. Nah, bila sudah selesai, maka carilah kerjaan lain yang lebih menantang kalau Anda sanggup. Contoh saja, Anda baru saja menyelesaikan panen padi. Karena Anda tinggal di desa, proses lainnya mungkin masih banyak, hingga memikir menjemur dan sampai menggiling padi menjadi beras, terus menjualnya kepada pemasok beras. Atur juga dan hitung modal Anda hingga panen. Satu sisi lagi, bila Anda itu seorang penjahit, kalau selesai satu pelanggan, cek lagi adakah pelanggan lain yang belum diselesaikan. Sebetulnya intinya semua mencari penghasilan. Untuk judul yang keempat adalah nasib buruh. Sabar dan ikhlas bila terjadi kepada Anda. Walaupun buruh, tetap saja pekerjaan. Nasib seorang buruh sebenarnya tak semua sedih. Kalau mau mengambil ilmunya, bisa juga Anda mandiri. Contoh menunggu toko. Jika mau belajar dari bosnya cara berdagang, maka lama-lama Anda akan buka toko sendiri. Tapi emang susah. Nasib memang buruh. Nasib seorang buruh apapun kalau gajinya digantung. Semoga saja dinaikkan gajinya. Lagian kalau pekerjaan Anda bagus dan rapi, lama-lama dinaikkan pesangon Anda. Ini tak mau mengatakan nominalnya, takutnya nanti salah pembicaraan tentang sang buruh. Tetap bersemangatlah. Untuk judul yang kelima adalah kupas tuntas. Dengar baik-baik, ini akan mengupas tuntas tentang bisnis walaupun nantinya masih ada yang kurang. Oke, kali ini akan mengupas tuntas 3 hal saja. Pertama, yaitu cara menjualnya. Bila ingin lancar, maka jangan cari untung terlalu gede. Yang penting ada untung dari pembeli. Keduanya yaitu menjual. Menjual barang yang awet seperti perabotan dapur karena tak begitu menanggung risiko dibanding bisnis makanan. Namun itu semua Anda yang milih. Hal yang ketiga, terakhir adalah berjualan baju bayi. Ini bisnis terbesar karena Anda tahu bahwa orang tua mementingkan anaknya.
kupas tuntas terakhir, dan itu dapat Anda angan-angan lagi kalau di ATM banyak saldo. Untuk judul yang keenam adalah berkebun. Banyak orang menggeluti kebun kalau hidupnya di pedesaan. Lah, terkadang seorang memiliki banyak kebun yang amat luas, mencari modal di luar negeri, maksudnya merantau, dan berhasil membeli beberapa kebun. Ada juga yang membelinya masih tanah lapang, kemudian dikelola, ditanami. Bisa ditanami kopi, karet, dan sawit. Itu kesepakatan Anda dan keluarga. Berkebun itu pernah telaten, lebih-lebih kalau menanam tembakau. Tiap hari mengecek tanamannya agar daunnya tidak bolong-bolong. Petani tembakau lebih mengerti tentang hal ini. Selamat berkebun, sahabatku. Hasil-hasil Anda dinanti-nanti orang-orang di perkotaan. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah merawatnya. Sekarang kita akan membahas orang yang suka memelihara ternak apa saja yang tertentu. Mau ayam, kambing, sapi, entok, bebek, dan burung cantik. Tak lain lagi memelihara ayam. Semua itu juga berbisnis dan karenanya perlu rawatan ekstra dan super teliti banget. Ada berbagai kriteria, semisal saja memelihara sapi. Ada yang sapi perah, sapi penggemukan, nantinya dijual dagingnya. Sama seperti kambing, dibuat sate atau gulai dan lainnya. Dan terakhir adalah unggas. Ayam pun bisa diambil telur dan dagingnya. Entok dan bebek. Kenapa harus membahas ini? Mungkin ada yang minat untuk mencari penghasilannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah tetap dibina. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang di selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.